Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Himaset Podcast. Obrolan dalam sekret. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang Kakanda Ali Syarmalis. Ya, terima kasih buat Al, buat Afla udah undang abang juga di acara podcast masih lah. Iya, Himaset Podcast. Ini baru pertama kali nih diundang podcast. Ya, ini masih kepengurusan pertama yang buat nih Jan. Iya, karena ini salah satu program baru nih. Mantap. Jadi alhamdulillah lah, makasih untuk abang lah udah mau berhadir di sini kan. Ya di sela-sela kesibukan bisa menyempatkan diri berhadir di sini. Iya Jan. Ini termasuk susah nih undang Bang Ali. Nggak sibuk-sibuk kali sebenarnya. Ini sebenarnya makan dari kemarin tuh ya. Tapi juga dari kaminya yang ada kendala, makanya kita terus buat di bulan 11 Ya. nih. 2 minggu lalu ya. Sebulan mungkin Mas. Sebulan yang lalu. Aku nggak capek undang Ali. Ini alhamdulillah dapat untuk kita undang Ketua BEM untuk podcast yang ketiga kali ini ya. Iya. Ketiga nih. Oh, mantap. Jadi itulah maksudnya kami ucapin makasih lah udah mau menyempatkan diri berhadir bang di sini kan. Oh, sama-sama. Saya yang makasih. Oke Jan. Gimana tuh ah? Ini Malis nih. Ini kan kita lagi kuliah online nih daring. Iya, dari bulan 2 Bulan 3. bulan 3 ya, awal bulan 3 ya. Nah kan Mali sebelum naik ketua BEM kan pasti tuh udah pingin acang-acang tuh untuk persiapan ketika ketua BEM nanti mau dibuat apa, buat segala macam. Iya, Nah ketika di awal tahun diumumkan kita kuliah daring dari SD Rektor, itu gimana tanggapan abang tuh reaksinya? Apa kecewa atau segala macam? Semua niat awal harus berubah tuh. Ya karena kan pasti kan udah sempat buat program kerja kemarin udah disusun segala macam kan. Tiba-tiba kita daring gitu kan. Gimana reaksi BEM kemarin saat mendengar ini? Jadi kan pas awal dilantik itu bulan 2, kemudian nyusun anggota sama nyusun program kerja. Kemudian mula-mula diumumkan itu melalui surat edaran itu bahwasannya di semester ini daring. Bahkan di 2 semester ini ya. Di semester ini daring mungkin bukan cuma buat BEM aja ya. Buat himpunan aja merasakan hal itu. Karena dari awal kita udah planning beberapa program yang ini akan digolkan dan bahkan ada beberapa program yang kita udah dapat sponsor nih. Tapi tiba-tiba nih udah ada wabah bencana COVID ini tiba-tiba sponsornya narik lagi ya kan, karena mereka berharap feedback juga dan nggak mungkin menjanjikan modal yang begitu lama ya. Karena kami beberapa sponsor yang bilang ini ya udah bang tahan dulu, kita buat tahun depan bagaimana bang. Jadi dari pihak sponsor juga katanya nggak bisa nih kami tahan uang selama itu kata dia. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sangat dibilang mengecewakan enggak juga ya, karena ini bukan hal yang kita inginkan atau hal yang kita bisa rencanakan juga, tapi ini hal yang terjadi gitu. Jadi sekarang itu lebih baik kita memanfaatkan apa saja, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kasih gitu. Kalau kita terus merenung, wah nih kok COVID nih nggak bisa buat apa-apa nih, sayang juga. Jadi ini kayak di podcast Himaset nih, kan ini dengan protokol COVID nih. Tadi saya sebelum masuk tadi di itu juga kan, Cek suhu ya. cek suhu juga tadi. Makanya hal-hal kayak ini cukup kreatif gitu. Oke, betul. Daripada menyesali yang udah terjadi, mending kita improve untuk kayak mana ke depannya Malis. Ya betul. Terus saat keluar tuh bang kita daring gitu kan. Ada nggak semacam diskusi dengan kawan-kawan dari BEM, ini program kita nggak bisa berjalan, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu? Ya pas awal daring itu kan yang paling mencolok itu kan nggak boleh tatap muka, sedangkan semua program yang dibuat di BEM awalnya itu kan berbasisnya tatap muka gitu, jumpai langsung. Langsung saya waktu itu kebetulan saya itu masih di Sukabumi. Saya lagi PL jurusan kemarin di Sukabumi, tiba-tiba ada pengumuman ditetapkan sebagai darurat nasional COVID. Kemudian kami dipulangkan, langsung saya buat rapat secara daring melalui Google Meet. Bahwasannya kalau kita tahan program dan nggak jalan apa-apa sayang sekali. Jadi buat ketua menteri saya, ketua kabit bidang saya arahkan bahwasannya harus ada program baru yang menyesuaikan dengan new normal COVID, protokol COVID. Ya.
baik itu webinar dan acara-acara lain yang berbasis tidak tatap muka gitu. Berarti emang abang wajibkan untuk setiap kabin untuk improve minimal satu di tiap bidangnya gitu ya? Iya, minimal satu bidang satu acara itu kan. Tapi ada beberapa bidang lagi, 3 bidang yang belum melaksanakan itu karena memang misalnya itu seperti pora atau pemuda dan olahraga itu kan berbasisnya tatap muka. Nah, kami pending dulu sampai karena ancang-ancang tadi kan di bulan 1 mendatang atau bulan 2 mendatang itu akan tatap muka lagi. Insya Allah itu mereka akan menjalankan beberapa opsinya di bulan tersebut. Oke, berarti di awal tahun depan insya Allah kan ya? Ya, insya Allah. Nah, jadi kayak yang abang bilang tadi kan, abang bilang ke kawan-kawan di BEM, menteri-menteri segala macam, buat program nih. Setiap menteri itu buat program. Nah, dari yang sudah dibuat, apakah itu programnya jalan semua bang saat ini bang? Dan bagaimana mungkin keluh kesah dari abang untuk apakah sebenarnya program ini bagus, tapi kita nggak bisa jalan karena ini karena itu misalnya atau apa gitu? Iya, contohnya saja itu kita kayak tahun ini sebenarnya kita dipercaya menjadi tuan rumah Muswil oleh SMPI wilayah 1. Cuman gara-gara COVID ini ditunda dulu dan kita improve itu buat secara webinar nasional gitu kan. Mungkin tadinya terkenal tuh webinar nasional itu business plan ya kan. Tiap tahun itu ada dan meriah acaranya. Kemudian ketika di-convert secara webinar pastinya ada yang kurang. Nggak semua, baik itu dari peserta, baik itu dari kepanitiaan, karena sangat susah ya. Kalau sekarang kan nggak semua berada di tempat kalau panitianya, nggak semua satu kota, jadi memanage orang-orang tersebut tanpa tatap muka itu cukup sulit juga. Alhamdulillah ada beberapa memang yang disiplin dan mau bekerja secara sepenuh hati sehingga acara-acara tersebut berjalan dengan lancar. Untuk Muswil tadi kan kita dicanangkan untuk tuan rumah. Ini kan lagi corona nih. Iya. Jadi itu kayak mana tuh? Ditunda atau diganti tuan rumah untuk tahun depan atau kayak mana? Jadi Muswil itu baru bisa dilaksanakan setelah Munas kan. Jadi Munas itu belum dilaksanakan. Jadi saya tanya juga kepada sekjennya, Sekjen 1 Muswil wilayah 1, SMPI wilayah 1, gimana nih Pak berkaitan dengan tuan rumah kami, apakah tahun depan kami masih sebagai tuan rumah atau bagaimana? Kami berharapnya pun kita sebagai tuan rumah, walaupun tahun depan itu kan juga sebagai branding kampus kita. Jadi dari hasil keputusan itu ini akan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, tapi dengan syarat usia atau Fakultas Pertanian Usia masih sebagai tuan rumah. Berarti kapanpun dibuat tetap nanti Unsya sebagai tuan rumah ya bang? Iya. Nah, mungkin bang masih di program kerja nih. Jadi kemarin kan BEM FP Unsya ini kan buat program webinar nasional nih. Iya betul. Itu kan kebetulan saya juga ikut webinarnya gitu. Nah, yang saya apresiasi luar biasa, BEM FP bisa mengundang staf presiden nih. Nah, itu gimana ceritanya bang? Kenapa misalnya kita kok bisa dapat gitu? Bahkan ini maaf nih bocoran yang aku tahu John. Bahkan kalau nggak salah memang di awal dapat nih ya Menteri Pertanian. Iya. Nah itu kan luar biasa tuh kan. Istilahnya kita yang di ujung barat sini bisa mengundang staf presiden langsung untuk walaupun dari Zoom gitu kan. Dengan segala kesibukannya dia masih sempat untuk berhadir kan. Ini kan satu pencapaian yang luar biasa nih gitu. Jadi memang bisnis plan ini kan sudah direncanakan. Bahkan saya sudah planning itu di awal saya pengurusan saya, walaupun baru terlaksana sekarang. Karena itu saya targetnya bukan untuk COVID, targetnya itu untuk visual. Jadi tiba-tiba terkena musibah COVID, kita adaptasi lah kepada webinar kan. Kemudian kalau tanya awalnya itu kita dapat Menteri Pertanian. Alhamdulillah itu 3 minggu sebelum acara itu Menteri Pertanian itu sudah mengasisi bahwasanya beliau bisa menghadiri acara kami tersebut. Pak Yasin Limpo itu berarti ya? Pak Yasin Limpo ya. Jadi kami sangat berbangga nih. Jadi kan udah persiapan segala macam. Jadi kan yang namanya menteri kan resiko mengundang orang penting itu jadwalnya itu bisa berubah kapan saja. Jadi Hamin 1 minggu. Hamin 1 minggu acara ya? Hamin 1 minggu acara tiba-tiba Pak Yasin Limpo bentrok dengan
agenda kepresidenan. Wah, nggak bisa diganggu kan ya? Nggak bisa Kampus diganggu, presiden. digeser gitu. Jadi wah pusing nih kami, harus harus mencari pemateri lain yang Selevel lah. nggak selevel, mungkin di bawahnya atau sepadan atau yang mirip-mirip lah. Kemudian kami ada kenalan juga dengan petani milenial, duta petani milenial Menteri Pertanian. Itu berarti di Indonesia petani milenial ya. Iya, jadi kami melalui beliau menghubungi Bang Raha namanya. Melalui beliau kami menghubungi staf khusus kepresidenan Bang Billy. Jadi kebetulan beliau ada waktu luang. Sebenarnya nggak ada waktu luang juga. Dia menyempatkan kemarin juga. Menyempatkan. Meluangkan Bahkan waktu. saat di jalan kalau nggak salah kemarin kan? Iya. Ini ya kan? Jadi awalnya kita tuh pagi ya, pagi hari Sabtu. Kemudian beliau katanya pagi nggak bisa karena ada acara, biasalah itu kalau hari Sabtu ada Car Free Day atau hari libur orang ya, bisa diganggu. Kemudian beliau dipindahkan ke jam satunya, masih hari Sabtu tapi jam satunya. Kemudian di jam satunya juga ada kendala, beliau lagi lagi kami acara berjalan, tiba-tiba beliau dipanggil juga untuk acara kepresidenan. Rupanya satu acara dengan Pak Menteri tadi. Berarti memang di satu acara tuh ya? Itu acara itu lagi, cuma beliau diundangnya mendadak gitu. Bang Billy tadi ya? Bang Billy diundangnya mendadak. Tapi alhamdulillah beliau sedemikian rapatnya, Sibuknya sibuknya gitu ya? itu, beliau juga sempat menyempatkan untuk mengisi acara tersebut sesuai janji Kesepakatan awal sama-sama. Bahkan sempat masih menerima tanya jawab saya tuh. Berarti kan memang luar biasa kan gitu. Luar biasa, kan? ya. Edukasi dan rasa tanggung jawab lah. Iya. ya betul memang. Jadi saya pribadi ya bangga lah dengan BEM Pertanian bisa mengundang Orang-orang hebat di orang-orang Indonesia. hebat di Indonesia lah, bukan standar provinsi lagi, udah standar nasional gitu kan. Ini mungkin bisa Walaupun sangat disayangkan ya, seharusnya kita mengundang datang langsung Iya, bertatap muka dengan Menteri. orang-orang tersebut. Iya. Tapi karena webinar ini wabah Covid ini kita harus secara daring atau virtual. Betul. Tapi dah cukup nih menjadi contoh untuk penerus ke depan. Iya. Itu lebih mengembangkan lagi apa yang dibuat oleh pengurus sebelumnya, yaitu kepengurusan abang sekarang. Ya semua saya rasa semua ketua, semua pengusaha berharap penerusnya itu lebih dari pengusaha sekarang. Apapun tantangannya ke depan, itu kita harus menawarkan hal yang baru, hal yang berbau kemajuan gitu. Iya, betul. Harus ada yang lebih baik lah Iya. dibuat dari yang kemarin kan gitu kan. Betul. Iya. Nah, kalau aku mau kita bahas masa lalu nih sedikit, Bang. Oh, Mbak. Iya. Kita ngulik gitu nah. Ya, nggak lagi jauh-jauh lah, tahun lalu gitu. Jadi kan kita tahun lalu nih sempat bekerja sama nih untuk kawan-kawan semua ya. Jadi tahun lalu nih Bang Alis ini sebelum jadi ketua BEM nih ada jenjangnya juga. Dia jadi ketua atau menteri ya gitu Bang kalau di BEM ya. Iya, Menteri menteri. Pemuda Olahraga ya. Ya minat bakat atau pora lah kalau tadi disebut Kepengurusan pora. 2019. Ya, jadi kebetulan saat tahun lalu itu aku dan si Al juga ini anggota Bang Alis nih. Kami juga pernah bekerja di bawah Bang Alis langsung. Gitu. Jadi ya kami kurang lebih udah tahu lah gitu. Kayak mana Bang Alis ini kami udah tahu lah gimana orangnya kan gitu kan. Sifatnya Jadi abang kayak mana dulu pendapat abang nih Tentang kita aja. untuk kami lah dulu nih kan selama kita bekerja 1 tahun nih gitu kan. kayak penilaian gitu lah, penilaian. Ya. Nelayan kan. Kami boleh juga kasih penilaian ya kan. Oke, ini tahun lalu kita masih tergabung di BEM 2019 Ya. sebagai anggota ya. Ya, Juga ya. apa lah. Ada beberapa ya anggota yang juga di kabinet Bang Boy kemarin. Abang dipercaya sebagai ketua Pora dan beberapa kawan yang lainnya. Kebetulan kita berjumpa lagi ini. Sekarang udah beda ya. Tapi cukup bangga juga sih sekarang melihat anggota-anggota Abang dulu itu sekarang udah jadi ketua-ketua. Aduh. Eja jadi ketua himpunan. Himpunan. Aflah jadi ketua Paguyuban. Paguyuban. Aduh mantap kali. Jadi ketua Kopak. Aduh, jadi ketua-ketua semua ya. Ketua semua. Paling ketua BEM. Ketua BEM. Nanti konspirasi. Ya, jadi ini kan ini untuk yang penilaian mungkin sedikit kritikan untuk masa kita dulu untuk kami biar kami bisa lebih berkembang untuk kedepannya. Karena untuk gambaran untuk Pora juga bisa ke depan Ya. gitu kan. Jadi pembelajaran gitu. Iya, ke depan mungkin tahun ini nggak bisa dilaksanakan Kopa ya kan Ya. di Pora.
kita bahas ke Kopa aja kan, mungkin karena kemarin porsi Boleh. paling gede Kopa ya. Ya, karena kan Pora. Ini kebetulan Al nih ketua Kopa seharusnya di tahun ini. Seharusnya. Ini yang dulunya ketua-ketua. Jadi sangat disayangkan juga seperti Kopa Al ya nggak bisa dibuat di tahun ini. Tapi insya Allah kalau memang dimudahkan, karena pun panitianya udah dibentuk semua, ya Al udah capek juga bentuk udah panitia. prepare segala Udah macam. prepare dari bulan berapa? Bulan 3, bulan 2 malah. Bulan 2 2019 udah prepare. Bulan 2 2000. Bahkan 2019 2020 ya? 2020. Iya. Bahkan kami udah prepare sedikit nih di 2019 sebelum Bang Alis naik ketua BEM. Iya, karena kan abang itu kemarin sebagai misioner Pora nih. Pora, ya. Jadi kan waktu itu emang belum ada niat jadi ketua BEM, tapi bukan belum niat, tapi belum mencalonkan diri Iya. jadi ketua BEM. Tapi kami tetap menyusun supaya Kopa ke depan itu tetap bisa dibuat nasional ya Al ya. Ya. Tapi apalah daya kita, kalau memang seperti ini kita harus menunda dulu. Insya Ya. Allah kita akan buat itu di bulan 3 nanti. Ini bocoran John. Oh, Bocoran- bocoran bocoran besar nih, bocoran besar nih. kami sun. kami ya. Insya Allah kalau emang tidak ada halangan, kita buat di bulan 3 ini dengan hal-hal yang kita mampu lah. Ya. Oke Pak, ngomong-ngomong tadi prepare nih John. Jadi memang prepare Kopa untuk tahun ini itu bahkan dibuat sebelum Bang Alis dilantik. Bahkan sebelum naik jadi ketua Ah, BEM sebelum lah naik gitu jadi- kan. Sebelum naik jadi ketua BEM. Jadi karena memang harus persiapan matang. Jadi kami luan duduk sesama beberapa kabit dan juga ST waktu itu Bang Aulia Besada. Iya. Itu udah bahas tentang kayak mana Kopa ke depannya. Jadi yang jadi kendala kemarin itu nih, karena kan kita belum ada ketua BEM terpilih. Ya betul tuh. Jadi untuk surat segala macam, kami udah buat prepare, bahkan udah buat surat untuk peminjaman ini, untuk sponsor bahkan. Tapi untuk tantangan ketua BEM masih kosong, karena belum ada ya, adanya. belum ya. Jadi Jadi pakai PLT kan waktu itu. pakai PLT akhirnya. Itu kalau salah Ali dari D3 ya. Ya, dari Ali dari 3. Itu persiapan untuk Kopa. Jadi memang untuk persiapan itu memang ya harus super matang lah. Jadi Ya, mungkin betul. buat teman-teman penerus nanti jangan ditunggu ketua BEM ganti segala macam, siapin langsung secepatnya gitu. Ya, karena semakin cepat semakin mudah untuk bekerja. Ya. Jangan tunggu prosedur atau eksekutifnya atau lagi delegatifnya lah. Selama masih bisa berjalan, jalan aja. Ya. Termasuk Bang Ali untuk tim prepare kemarin tuh ya di Iya. di akhir tahun 2019. Bang. Karena kita waktu itu juga punya harapan yang besar supaya bisa tembus ke nasional. Nasional. Nah, ini kita lagi berbicara Kopa nih kan gitu kan. Jadi kita sama-sama kerja nih di Kopa se-Sumatera tahun lalu Bang. Tahun gitu lalu kan. Kopa 5 Kopa lima. Ya. Kopa 5. Nah, sebelum kita berbicara yang ke nasional nih, target nasional kan, kita berbicara yang di Sumatera dulu. Ya, Jadi apa yang Abang rasa saat Abang gimana ya, yang punya kegiatan gitu, Abang yang mengetuain gitu kan, salah satu yang mengetuain acara. Sebenarnya kendala-kendala apa gitu yang mungkin yang belum pernah Abang hadapi gitu, ada nggak kira-kira? Waktu Ya. jadi kemarin tuh. Ketua Pora ya. Jadi awal abang ditawarin ketua Pora itu oleh ketua Pora selanjutnya di masa kepengurusan tuh Bang Nizam, yaitu Bang Ruslan. Uruslan ya. Jadi kebetulan abang dekat dengan Bang Ruslan karena satu tim di basket tadi juga. Beliau melihat abang itu menawarkan ini sebagaimana nih untuk tahun ini apakah mau nih menjadi staf khusus Staf khusus. Udah mau presiden lagi nih. mau presiden lagi nih. Kayak memilih gitu. Menjadi ketua bidang di Pora atau menteri ya kan. Wah, kayaknya ini satu pengalaman baru nih karena sebelumnya kan di himpunan aja. Ya. Masuk ke BEM langsung ketua bidang. Sekaligus kebanggaan ya, udah diajak untuk jadi orang penting. Dan diajak jadi orang penting, bisa menambah pengalaman dan wawasan ya gitu kan. Ya. Mau nih setelah mau nih belum kepikiran di Pora ada Kopa rupanya. Gak terpikir ada Nggak sebesar terpikir itu nih, gitu ya. nggak terpikir cara ada Kopa karena rasa takut itu sebenarnya kan. Takut nih kalau karena melihat Kopa sebelumnya kan besar nih. Iya. Ya. Yang kita pegang ini yang kedua, yang ke Sumatera yang kedua. Ya. Wah, ke Sumatera nih sebelumnya buat acara saat Benda Aceh dia besar. Ya. Acara nasional jarang jadi ketua atau paling anggota atau peserta lah untuk acara nasional. Kemudian karena rasa takut itu terbangunlah harus prepare-nya matang-matang nih. Makanya kita waktu itu prepare-nya dari bulan 4 ya, Ya. bulan 4 atau bulan 3 2019. Sebelum libur lah itu bukan. Sebelum libur untuk acaranya itu di bulan 11 2019. Jadi ada berapa? Sekitar 7 bulan lah. Ya, 7 7 bulan untuk acara itu. Hal-hal yang terberatnya itu mungkin kalau acara sebesar itu
semua orang mesti tahu hal yang terberatnya itu di dana. Dana ya. Dana. Apalagi anak kuliahan buat acara. Apalagi anak kuliahan yang buat acara, sebenarnya ada untungnya anak kuliahan buat acara, gitu kan? Sebenarnya kalau untuk dana kita kan mahasiswa nih. Untuk membuat acara itu kita tidak boleh berharap dengan dana yang Besar gitu. bukan yang besar, yang langsung ada. Selain ini kalau ada uang bisa buat acara, jangankan kita anak SMA juga bisa buat. Mungkin kalau kita ke SMA selalu turutin ke orang tuh buat acara, dananya kan langsung ada. Bedanya sekarang kita tuh mencari dana, sumber dana, bertemu orang-orang penting, berbicara hal-hal penting untuk mengasih kepercayaan lah kepada orang-orang tersebut. Makanya Kopa ini bukan hanya ajang olahraga atau proker dari Kopa, Dari Pora. Pora. Kopa ini adalah ajang untuk membentuk karakter mahasiswa itu. Karena di Kopa ini kita diajarkan disiplin, bagaimana memanage anggota-anggota, kan banyak di dalam Kopa ini banyak ketua-ketua lagi itu. Iya. Bagaimana memanage anggota, bagaimana menyusun acara yang bagus, bagaimana kita berbicara bertemu orang-orang penting gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan nggak kita dapatkan di kampus itu. Hal-hal itu kan praktek gitu. Kita bertatap muka dengan orang-orang penting, kita berbicara, mengatur jadwal kuliah. Karena yang paling sulit itu bagi panitia itu mengatur jadwal kuliah dengan kegiatan. Manajemen waktunya lah, Bang. Manajemen waktu. Karena kita kan 24 jam di lapangan terus nih. Iya. Buat Kopa kemarin ya. Buat Kopa kemarin. Banyak nih yang bolos. Iya. Yang bolos kuliah gara-gara Kopa nih, tapi kan harus betul-betul mengatur waktu. Jadi saya menekankan kepada panitia itu bagaimana cara mengatur waktu, memanage waktu. Karena kalau pulang dapat nilai bagus itu untuk sekarang itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Siap bagi saya ya, teman-teman, untuk mendapat nilai bagus itu bukan hal yang sulit. Inilah yang menjadi nilai plus itu ketika kita berorganisasi dan mendapat hal-hal itu yang kita dapat di ruang kampus, Ruang kuliah ya. Ruang kuliah. Nah, itu kan harapan dari ketua BEM langsung ya. Jadi memang kalau kita ikut kegiatan kegiatan besar, bukan cuma relasi dan kegiatan itu yang dapat, tapi bagaimana karakter kita semakin berkembang gitu kan. Iya. Orang mulai bisa disiplin, mulai bisa terlatih bicara gitu kan. Betul. Karena banyak yang awalnya itu pendiam, ketika berikut organisasi dipaksa untuk bisa berbicara di depan umum. Karena kan untuk berbicara di depan umum bukan hal yang mudah. Betul. Mungkin kalau di tongkrongan kita bisa cepat-cepat semua bisa dengar. Ketika kita berhadapan dengan orang yang ramai, kita memimpin mereka itu ada beban tersendiri. Di situ kita harus belajar bagaimana caranya mengatur atau belajar kepemimpinan, kepemimpinan. Bagaimana menyampaikan hal-hal yang pantas disampaikan gitu kan. Iya, Kalau tongkrongan kan bisa lebih lepas, lebih ceplos. Iya, betul. Ini kita ngomong biar yang kita ngomong nggak menyakiti hati orang, juga bermanfaat bagi semua gitu. Karena untuk di era sekarang kan kemampuan berbicara atau public speaking juga tidak harus sangat penting. Sangat penting.